semua. Halo teman, jadi kami dari kelompok 4, hukum perdata dari kelas A. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai dari hukum waris. Perkenalkan, saya atas nama Herlina Anut dengan NIM 2301070045. Perkenalkan, saya atas nama Riki Sandikan dengan NIM 2301070060. Perkenalkan, saya atas nama Marsiana Wanda Isu dengan NIM 2301070140. Perkenalkan, saya dengan Mardini Tae dengan NIM 2301070037. Perkenalkan, saya Samuel Ratu dengan NIM 2301070056. Perkenalkan, saya atas nama Maria Dela Strada Namang dengan NIM 2301070050. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk video lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Ron, kamu kenapa? Baik, saya ada stres nih teman-teman. Enggak, kenapa ya? Teman-teman, saya mau cerita nih. Jadi, saya punya bapak itu kan. Beberapa bulan yang lalu itu dia meninggal. Baru begitu, dia punya harta warisan itu terlalu banyak. Jo, di dalam rumah itu kami itu ada tempat bersaudara. Jadi teman-teman, pembagian harta warisan ini bagaimana? Saya ini bingung, kami ini baginya bagaimana? Teman-teman bisa bantu tolong kan? Ada sesuatu mana ya? Untuk mengetahui hak waris selanjutnya, silakan simak video berikut. Baik, kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian dari hukum waris. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu hukum waris? Jadi, hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang penerus harta benda seseorang yang telah meninggal dunia atau disebut pewaris kepada orang lain yang berhak menerima harta warisan tersebut atau yang disebut dengan ahli waris. Atau dalam bahasa sederhananya, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana proses pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Terus ada 3 tujuan dari hukum waris. Nah, yang pertama, supaya tidak terjadi sengketa antara ahli waris. Yang kedua, untuk menjamin adanya kepastian dalam pembagian harta warisan. Dan yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup ahli waris, terutama bagi mereka yang berlangsung secara finansial pada pewaris. Hukum waris di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, yaitu yang pertama, pasal 171 sampai 242 kompilasi hukum Indonesia mengatur tentang hukum waris. Yang kedua, pasal 194 sampai 209 kompilasi hukum Islam mengatur tentang wasiat. Yang ketiga, pasal 210 sampai 214 kompilasi hukum Islam mengatur tentang hibah. Yang keempat, pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata mengatur tentang hukum waris, termasuk bagaimana warisan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Yang kelima, pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak pantas menjadi ahli waris. Yang keenam, pasal 852A KUH Perdata mengatur bagaimana suami istri bagiannya sama dengan bagian anak. Selamat siang Pak, ada dulu pada kewenangan. Jadi tujuan perbedaan data sendiri untuk mengurus pembagian harta warisan, di mana saya sebagai anak perempuan itu merasa bahwa pembagian harta warisan tidak adil menurut saya. Adil dari mana?
bukan tidak adil, tapi kayak kenapa kau yang dapat lebih banyak, harusnya itu kita dosa sama-sama anak. Jadi harta warisan itu harus kita dosa sama anak, tidak boleh mau lebih banyak. Tidak bisa hanya karena kau anak laki jadi kau dapat lebih banyak, tidak bisa. Jadi permasalahan itu apa? Jadi begini, beberapa bulan yang lalu itu kami sudah punya bapak sudah meninggal, dan setiap bapak sudah meninggalkan harta warisan kepada kami. Tetapi satu tidak diterima karena sapinya harta warisan itu lebih sedikit dari sapinya kakak. Kalau boleh tahu paling dari istri mana? Angkanya dari 9 kota. Terus sama kalian warisan kerja seperti apa? Sistem kotanya yang kata bahasa itu kami buat. Sistemnya 4 miliar. Oh, pastinya. Jadi dalam pegawai warisan itu ada dalam pegawai warisan, di mana itu yang pertama itu sesuatu dirinya, di mana harta warisan dari siapa kepada anak. Yang kedua itu sesuatu mati di yang dengan harta warisan itu diberikan kepada anak perempuan. Ini yang akan sistem negara, di mana sebagai harta warisan itu tidak dipandang berdasarkan jenis, tetapi anak laki maupun anak perempuan itu berhak untuk mendapatkan jadi ibu pemberian harta warisan itu tidak adil karena disebut ulama itu menganut sistem paradigmanya karena anak-anak laki-laki seharusnya ikut bersyukur karena ini umat ini mendapatkan harta warisan meskipun sedikit karena seharusnya mendapatkan harta warisan itu diberikan kepada anak. Terima kasih Bu atas informasi. Kita sama-sama. Baik, kita masuk pada materi yang berikut yaitu unsur-unsur terjadinya pewarisan. Ada 3 unsur terjadinya pewarisan. Yang pertama itu ada pewaris. Jadi pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Pewaris dapat menentukan kepada siapa harta warisannya. Dalam hukum waris perdata, pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya semasa ia hidup. Poin yang kedua yaitu harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta warisan dapat berupa uang tunai, perhiasan, kendaraan, tanah, dan juga bangunan. Menurut hukum perdata, harta warisan adalah harta benda, hak dan juga kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris. Yang ketiga itu ada ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris. Ahli waris dapat berupa keluarga dekat seperti anak, suami atau istri, orang tua, dan juga saudara. Menurut hukum waris perdata, ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Baik ia perempuan maupun ia laki-laki mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan asalkan mempunyai hubungan darah dari pewaris. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai hak menerima dan menerima warisan. Yang pertama, menerima warisan berarti ahli waris bersedia menerima harta peninggalan pewaris beserta semua hak dan kewajibannya. Jika harta yang diwariskan lebih banyak dari utang, penerima warisan dapat menguntungkan ahli waris karena mendapatkan hak atas kekayaan tersebut. Namun, dalam hukum menerima warisan berarti menerima semua aset dan kewajiban termasuk utang yang mungkin dimiliki pewaris. Oleh karena itu, ahli waris sebaiknya mempertimbangkan kondisi harta warisan tersebut. Jika ada utang yang lebih besar dari aset, ahli waris bisa mengalami kerugian. Yang kedua, menolak warisan. Menolak warisan adalah pilihan yang bisa diambil jika ahli waris tidak ingin menerima segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk aset maupun utangnya. Jika ahli waris menolak warisan, mereka tidak akan mendapatkan harta peninggalan dan bertanggung jawab atas utang-utang pewaris. Menolak warisan biasanya dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, utang lebih besar dari harta. Jika utang pewaris lebih besar dari harta yang ditinggalkan,
ahli waris bisa memutuskan untuk menolak agar tidak menanggung kewajiban utang tersebut. Yang kedua, menghindari resiko. Menolak warisan juga bisa menjadi pilihan jika ahli waris ingin menghindari risiko atau masalah yang mungkin muncul terkait warisan tersebut, misalnya jika ada sengketa. Jadi, baik menerima maupun menolak warisan perlu dipertimbangkan matang-matang, terutama melihat jumlah aset, utang, dan tanggung jawab yang terkait. Yang berikut kehilangan hak warisan. Yang pertama, kehilangan hak waris perdata. Hukum waris perdata menetapkan 4 sebab seseorang dapat kehilangan hak waris. Dan yang pertama, ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Dan yang kedua, ahli waris yang dipidana karena mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman 4 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat. Dan yang keempat, ahli waris yang menggalapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat. Saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan kehilangan hak mewaris, yaitu yang kedua, hukum waris Islam. Hukum waris Islam menyebutkan ada 3 penyebab seseorang itu dapat kehilangan hak mewaris, yaitu yang pertama, ahli waris telah membunuh pewaris. Terus yang kedua, ahli waris telah meninggalkan agama Islam. Begitu juga sebaliknya, ia tidak mewariskan kepada ahli waris yang beragama Islam. Yang ketiga, ahli waris yang beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Yang ketiga, hukum waris adat. Di dalam hukum waris adat yang dipengaruhi oleh agama Islam, seseorang itu dapat kehilangan hak mewaris, atau dengan kata lain, seseorang itu tidak berhak menerima warisan apabila ahli waris itu telah membunuh pewaris. Yang berikut kesimpulan. Jadi, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang ketika dia meninggal dunia, mengenai bagaimana cara memindahkan kekayaannya. Nah, hukum waris juga memiliki 3 unsur penting, yaitu pewaris, ahli waris, dan juga harta warisan.
Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.